Tajwidi hatmun lazim. Membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Qur'ana athim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid, dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran diturunkan dengan ilmu tajwid. Wa hakaza minhu ilaina wassalam. Dan demikian Al-Quran itu sampai kepada kita. Maksudnya dari Allah, malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada ulama kepada kita, itu dengan ilmu tajwid. Karena tegas ulama untuk sini. Sunoko ni mana ketong ni udah kan? Di takbir saja salah di panjang pendek saja bisa artinya salah, fatal kan? Allah, fat kalau baca sini. Au di tesis ki tentang ini. Tentang ilmu tajwid. Orang dewasa dalam belajar ilmu tajwid. Jadi bain survei, angka survei nasional mendokona 79% orang Indonesia buta huruf baca Quran. Padahal kita hanya 82%. Mayoritas Islam 80%. Cuma di penelitian ki 95% orang dewasa melakukan kesalahan jeli dalam membaca surah Al-Fatihah. 95%. Gimana itu? Makanya wajib. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Kan mustaqim huruf qaf. Makhrajnya dari pangkal lidah ke langit. Monggo dirubah menjadi al-mustaqim, menjadi jalan yang bertumpuk. Jalan yang rumit. Padahal artinya sebenarnya tunjukilah kami jalan yang lurus. Monggo dirubah satu huruf qaf menjadi huruf qaf, tunjukilah kami jalan yang bertumpuk. Jalan yang rumit. Bertumpuk kan identik dengan rumit ya. Maka nomor 2 saja. Buat makan itu rumit mengolih kan. Tumpuk saja masalahnya. Daripada koran nomor tumpuk aja. Alah. Ini nih pangida, lagi jalan yang lurus pangida. Ima untuk kesalahannya. Makanya wajib Al-Fatihah itu wajib. Tidak ada ulama yang tidak mengatakan wajib belajar Al-Fatihah. Semua ulama. Isi mau Ustaz Nasering dengan udah. Ustaz Abdul Somad ingat dengan udah. Ustaz Abdul Somad. Dengan udah mana? Ceramahnya tentang wajibnya belajar ilmu tajwid. Atau Syekh anu meninggal ini. Ali Jaber. Ukarasan deh. Tentang ilmu tajwid, karas itu ilmu tajwid ini. Wajib, tidak ada dalil lain kecuali wajib belajar ilmu tajwid. Tidak ada alasan yang membenarkan kita tidak belajar ilmu tajwid. Tidak ada sama sekali. Baik, kalau dalil Al-Quran jelas, sudah tegas dia. Belajar ilmu tajwid itu wajib. Bahkan dalil logika pun tidak ada. Tidak ada yang membenarkan kita untuk tidak belajar ilmu tajwid. Cuma sekarang kita menganggap dia penting atau tidak, prioritas atau tidak, itu masalahnya. Sekarang depan yang pun dikerjakan, kemudian juga itu. Jadi dia aneh. Biar udah. Yang penting dikerjakan walaupun salah, tapi sudah dikerjakan. Makanya dalil umumnya kan al-ilmu qabla al-amal. Berilmu dulu sebelum beramal kan sini dah. Ada orang jodoh ilmunya baru beramal. Sebab onggo halak beramal tanpa ilmu yaitu seperti pohon yang tidak berbuah. Dia hanya beban saja. Hanya mendatangkan sampah, meropak, nado batu. Karena perlu berilmu. Cuma sekarang permasalahannya kita menganggap itu penting atau tidak. Kalau kita menganggap itu penting, pasti kita kerjakan. Tapi kalau kita menganggap itu belum penting, makanya sampai sekarang ada orang yang umur 60 tahun bahkan lebih baca Al-Fatihah saja tidak lolos. Padahal bidang ilmu lain dia profesor, dia doktor, dia magister. Kenapa hanya Al-Fatihah yang hanya 7 ayat saja? Minimal tidak melakukan kesalahan jeli. Kenapa tidak bisa? Kan ini jadi pertanyaan. Maka kami tarik kesimpulan sekarang di usia kami yang masih relatif muda. Sebenarnya bukan orang tidak bisa, hanya belum mau saja. Karena belajar Al-Quran itu bukan menunggu waktu luang, tetapi meluangkan waktu. Kalau kita tunggu menunggu waktu luang sampai malaikat pencabut nyawa datang, tidak sempat belajar Al-Quran, tidak sempat. Ada saja kesibukan. Jadi ada pertanyaan yang belum mati betul. Ada pertanyaan. Ulat minta bagus tentang
saya sudah sholat, tapi kenapa tidak diterima? Amal yang pertama sekali dihisap adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amal yang lain itu baik. Tapi ketika sholatnya bermasalah, maka amal yang lain itu pun akan bermasalah. Apa kriteria sholat itu baik? Adalah salah satunya adalah bacaan. Bacaan apa yang dimaksud? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Kalau kita sholat nih tak baca Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Tapi kalau kita sholat tidak baca ayat lain, sholat kita tetap sah. Cuma kita tidak dapat tambahan pahala. Jadi kriteria, salah satu kriteria sholat seorang itu baik atau tidak adalah dari segi bacaannya. Maka imam yang paling berhak untuk jadi imam itu adalah orang yang bagus bacaannya. Karena ketika sholat itu yang dibaca itu bacaan, bukan pemahaman. Bahkan ketika kita baca dalam sholat itu, kita baca artinya, itu enggak batal sholat kita. Kita bercakap-cakap selain percakapan dalam sholat itu batal. Contoh dalam surah Al-Fatihah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita sebut batal. Jadi cari mana? Adong napase anak muda jadi imam. Ada karena dia anak muda, ada yang tua. Yang tua inilah jadi imam. Jadi dia Nah tuan, jaga sangat tidak bacaan nak? enggak bagus. Anak muda yang maju. Yang muda yang maju karena dia yang muda belum memenuhi syarat untuk imam karena belum berkeluarga. Ada yang berkeluarga kan begitu. Oh tidak, Nah, salah itu. dia Salah aneh. itu. Berkeluarga itu urutan kesekian. Oh, Itu salah itu, berarti referensinya yang salah. Ini mah dia, ini kan anak muda udah jadi nafkai. Nah, Dalam sebagian jadi berkeluarga itu urutan yang kesekian itu. Yang paling penting yang pertama adalah bacaannya. Bagus apa? sebagai anak muda. Walaupun anak muda. Tapi tentu anak muda ini tentu harus menjaga adab-adab sebagai imam. Adab-adab sebagai imam, ada beberapa hal yang harus dijaga oleh imam. Di luar sholat, marwahnya harus dijaga. Pokoknya ada beberapa hal yang tidak layak dilakukan oleh imam. Azan dudai.